Lebah merupakan sekelompok agung serangga yang dikenali sebab hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apidae, ordo Hymenoptera, serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat 20.000 spesies lebah dan bisa ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Sebagai serangga, dia mempunyai 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu dan pada atap rumah. Sarangnya didirikan dari propolis, perekat dari getah pohon, dan malam yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar lebah betina yang masih muda terdapat dalam badannya. Serangga betina memiliki peran penting dalam kumpulan serangga ini. Perilaku dari lebah sangat dipastikan oleh perilaku dari lebah betina. Sebagian lebah betina dari spesies tertentu hidup sendiri, soliter, dan sebagian yang lain dikenali memiliki perilaku sosial. Lebah soliter membangun sendiri sarangnya dan mencari makan bagi keturunannya tanpa pertolongan lebah lain, dan biasanya mati atau meninggalkan sarang pada saat keturunannya belum menjadi lebah dewasa. Kadang saat sebagian spesies lebah soliter memberi makan dan merawat anaknya tanpa memberikan cadangan makanan bagi anaknya, bentuk hubungan seperti ini dikenali dengan istilah subsosial. Sementara pada tahap semakin tinggi, lebah hidup berkelompok dan saling berbagi tugas sesuai dengan bentuk fisik masing-masing. Dalam suatu kumpulan, disebut koloni, terdapat 3 kasta, yaitu lebah ratu. Berjenis kelamin betina merupakan induk semua lebah dalam satu koloni. Dalam satu koloni hanya 1 ekor lebah ratu. Lebah betina dikenali sebagai lebah pekerja. Jumlah lebah pekerja bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai hingga 60.000 ekor lebah. Lebah jantan, jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Setiap kasta lebah mempunyai tugas masing-masing. Lebah ratu hanya 1 ekor dalam setiap koloni dan mengawal semua program lebah betina dan lebah jantan. Komposisi kromosomnya diploid sehingga bisa berproduksi keturunan. Badannya semakin agung sebab sejak masih dalam bentuk larva dia diberi makan royal jelly yang kaya akan vitamin dan gizi. Tugas utama ratu lebah merupakan bertelur selama hidupnya. Berjenis kelamin betina, perkawinan ratu lebah ini hanya sekali seumur hidup. Perkawinan dipertontonkan dengan prosedur terbang tinggi di angkasa pada cuaca cerah dan pejantan yang bisa mengejarnya akan bisa mengawini sang ratu lebah. Pejantan yang berbahagia itu tidak lama akan mati sebab testisnya bebas dan tertanam pada ovarium ratu lebah. Lebah ratu yang aktif bisa bertelur anggar-anggar 2000 butir telur sehari. Makanan ratu merupakan sari madu, royal jelly. Harapan hidup lebah ratu ialah 3 tahun. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina tugasnya mengumpulkan abuk sari dan nektar. Madu merupakan produk hasil pengolahan makanan nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam tubuhnya dan disimpan dalam sarang lebah bagi makanan cadangan. Makanan madu ini juga bagi larva dan pupa. Berada juga lebah betina yang menjalankan tugas membersihkan sarang dan merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah pekerja ialah 3 bulan atau semakin sedikit. Makanan utama lebah pekerja ini merupakan madu. Lebah pekerja terbentuk dari telur yang terbuahi dari sperma yang tersimpan dalam ovarium yang jumlahnya mencapai jutaan sperma. Jenis kelaminnya sama dengan ratu lebah. Bedanya lebah pekerja ini dari mulai telur menetas menjadi larva dan seterusnya makanannya madu biasa, sedangkan ratu lebah mulai dari telur menetas menjadi larva, hingga penghabisan hayat makanannya sari madu. Apabila kesuburan reproduksi telur sudah berkurang atau usia ratu sudah tua, maka secara naluri lebah pekerja mengadakan generasi pembentukan koloni baru dan mencari telur-telur yang terbaik. Jika sudah menetas menjadi larva diberi makan sari madu atau berada yang menyebutnya susu ratu, karena warnanya putih seperti warna susu. Jumlahnya biasanya semakin dari 1 calon ratu, sarangnya paling agung dan paling menonjol semakin panjang dari sarang lebah pekerja, terletak paling bawah sarang. Lebah pekerja bisa bertelur dan telurnya bisa menetas. Jika koloni lebah kehilangan ratunya, maka secara alami sesuai naluri lebah betina akan bertelur dan yang kelahiran dari telur lebah pekerja ini semuanya berjenis kelamin jantan sebab dari telur yang tak terbuahi, lebah pekerja tidak pernah dikawini oleh lebah jantan. Jika lebah diambil madu yang mereka produksi mereka diambil, mereka akan marah. Kemarahan lebah bisa disebabkan sebab terganggu dan terkejutnya koloni itu.
Bisa juga sebab sifat-sifat menyerang kumpulan lebah itu. Bagi budidaya peternakan lebah madu dipilih dari koloni yang jinak dan tidak sifat menyerang. Madu dari hasil peternakan lebah ini biasanya bagi komersil bisa juga bagi kebutuhan sendiri. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makanan berupa abuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah sebagian hari, larva bertukar menjadi pupa dan seterusnya menjadi anak lebah. Lebah di dunia berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan abuk sari membantu tumbuhan bagi terjadinya penyerbukan silang dan penyebaran abuk sari. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipelihara dalam kurungan mengandung tumbuhan yang akan disilangkan. Sebagian jenis lebah memiliki sengat yang sebetulnya bersifat fatal bagi dirinya jika dipergunakan bagi menyengat yang berakibat kematiannya, sebab sengat dan kantong kelenjarnya akan terlepas dan tertancap pada sasaran. Lebah sering menggunakan sengatan ekornya saat merasa terganggu, terusik. Lebah menusukkan sengatan ekornya berkali-kali ke epidermis musuhnya sehingga merasa sakit. Namun, apa yang dipertontonkan lebah ini ternyata malah membuat sengatnya bebas, tertinggal di kulit seseorang dan menarik alat sengat dan kantung sengat, yang memang menempel pada sengatnya, dan dalam sebagian menit selanjutnya lebah pun mati.